Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam ibadah online minggu ini. Dan pada kesempatan ini kita juga akan mengikuti sakramen perjamuan kudus Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus, Kau hadir di sini." Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Roh Kudus yang menolong hidup kami. Roh Kudus yang menghibur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan,
kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada setiap kami, semua umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semua. Bapa di surga, Engkau memimpin ibadah yang kami laksanakan pada minggu ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, Dia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah-Nya yang mahal. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dan mulia dan jelas, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, dan jelas, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
Bapa di surga, inilah hidup kami yang telah Tuhan tebus. Kami mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, hidup seturut kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap diberkati dan dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita dapat berkumpul sekalipun dari rumah ke rumah, tetapi saya yakin sesuai dengan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Adapun judul firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ialah diutus untuk menghasilkan umat yang dikuduskan. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak dari pembacaan firman Tuhan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi mukanya, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka tergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan supit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini.
telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, dapatlah kita menangkap bahwa nas ini menceritakan bahwa seseorang yang ditugasi untuk melakukan satu tugas yang mulia, yang kudus, patut hidupnya kudus. Kita melihat Nabi Yesaya adalah seorang yang merindu untuk memberitakan, menubuatkan perintah-perintah Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada bangsanya yang keras tengkuk ini. Bangsa yang sudah menjauhi Tuhan, sekalipun dari mulut mereka senantiasa mengucap Yahweh, Yahweh, tetapi di dalam hati mereka menjauh dari Tuhan. Mereka lebih mengandalkan Asyur dan Mesir lebih daripada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mereka juga sudah dipelihara oleh Tuhan, dibesarkan dan dipelihara oleh Tuhan, tetapi bangsa ini tidak kunjung berterima kasih kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan membuat satu analogi. Dikatakan bahwa lembu itu mengenal akan tuannya, tetapi Israel tidak. Keledai itu tahu tempat palungannya, tetapi Israel tidak. Saudaraku, begitu naifnya bangsa ini. Allah yang begitu mengasihi mereka, memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak kunjung sadar akan kebaikan Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesaya menyadari akan hal itu. Itu sebabnya dia siap untuk diutus oleh Tuhan. Dan untuk pengutusan ini membutuhkan syarat. Syaratnya berat. Seperti yang saya sudah katakan tadi, untuk diutus menghasilkan umat yang kudus, kita sendiri harus kudus. Profesor Saitapi pernah mengatakan begini, kalau kita ini mau menyapu lantai supaya bersih, maka sapu yang harus dipakai untuk menyapu itu harus bersih. Kalau tidak, lantai itu akan makin kotor. Begitu juga, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau mengemban tugas untuk menghasilkan umat yang kudus, hidup kita ini perlu dikuduskan. Nah, itu sebabnya pada saat Nabi Yesaya ketemu dengan Tuhan, dia melihat Tuhan di bait Allah yang jubahnya terulur sampai ke bait Allah. Dia melihat pada saat kita orang yang tidak kudus, saudaraku ya, itu ketemu dengan Tuhan, itu kita itu sadar akan diri kita. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan perlu senantiasa melakukan hubungan dengan Tuhan. Allah itu terang. Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Nah, untuk mengetahui adanya noda-noda di dalam kehidupan kita, hal-hal yang kotor di dalam hidup kita, kita perlu terang, saudaraku, supaya tahu, oh, saya ini
kotor, perlu dibereskan. Nah, Nabi Yesaya menyadari akan hal itu. Nah, itu sebabnya pada saat serapim itu mengambil bara dan disentuhkan ke mulutnya, dia tidak pernah menolak. Dia justru sadar, aku adalah orang yang najis bibir, yang tinggal di dalam bangsa yang najis bibir. Saudaraku, Alkitab berkata begini di dalam 1 Korintus, saudaraku, pasal 15 ayat 33. Di situ dikatakan, jangan sesat, pergaulan yang tidak baik merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang buruk, itu merusakkan kebiasaan kita yang baik. Nah, Nabi Yesaya ini sadar, aku di tengah-tengah bangsa yang senantiasa bergaul dengan mereka, pasti ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi aku merindu Tuhan untuk diutus. Itu sebabnya pada saat serapim mengambil bara, disentuhkan ke mulutnya, dia itu menerima dengan lapang dada, karena dia merindu untuk dikuduskan. Itu sebabnya di pasal 9, di ayat yang ke-9, Tuhan berkata, pergilah. Tadinya dikatakan, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi? Saudaraku, kalau Tuhan berkata begitu, saudara pikir, oh enak nih melayani Tuhan, nanti disanjung. Tidak, saudaraku, melayani Tuhan itu sakit. Kalau kita betul-betul melayani Tuhan, saudaraku, dengan hati, sepenuh hati, pasti sakit. Nggak enak. Nggak enak di daging, enak di dalam hati, sukacita. Tetapi daging ini memberontak, saudara. Nah, ini diterima oleh Yesaya. Yesaya siap untuk itu. Itu hal yang pertama, saudara. Yang kedua, kenapa Yesaya dibersihkan oleh Tuhan, dibenahi oleh Tuhan? Karena Yesaya ini dilihat, orang ini murni loh hatinya. Sekalipun dia berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, dan dia juga najis bibirnya, tetapi hatinya baik. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan cepat-cepat memanggil orang baik ini, diolah oleh Tuhan, disentuhkan bara, supaya apa? Dosanya diampuni, dosa-dosanya, kesalahannya tidak ada lagi pada dirinya. Jadi dia sudah menjadi umat yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Barulah dia diutus. Yang ketiga, Yesaya sadar benar. Kesadaran inilah yang membuat Tuhan itu mau dan menyuruh serapim itu untuk mengolah Yesaya. Apa yang dapat kita lihat, tangkap dari nas ini? Di situ dikatakan, aku orang yang najis bibir. Sadar. Saya sudah katakan tadi, kalau kita mau tahu, saudaraku, siapa kita, ya, itu kita perlu bergaul dengan Tuhan. Bagaimana? Dalam doa. Dalam doa, pada saat kita menyembah Dia, karakter-karakter yang lama itu nompat di dalam benak kita. Amin. Koniki sengene lo, benahi dirimu. Ya Tuhan, aku tidak bisa membenahi, saya serahkan dalam tangan. Nah, sama seperti Yesaya. Dia tidak bisa membereskan dirinya, dia tidak bisa menguduskan dirinya, tetapi Allah yang bekerja melalui serapim itu. Nah, itu sebabnya, saudaraku, ya,
kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus rela untuk menyadari diri kita ini orang kotor tuh. Aku tidak pantas Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau memakai saya, membawa bangsa supaya dikuduskan, pelayanan ini menghasilkan orang-orang yang dikuduskan, silakan Tuhan, proses hidupku. Sentuhkan bara itu di dalam bagian-bagian dari hidupku yang tidak berkenan, supaya aku layak diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Yang keempat, hati yang rindu untuk melayani. Tuhan waktu itu menawarkan, saudaraku, tidak mengatakan, Yesaya, kamu sudah dibenahi loh, kamu sudah dikuduskan, saiki pergi. Tidak. Tuhan tawarkan, siapa yang aku akan utus? Dia ada kerinduan, dia katakan, utuslah aku Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita, yaitu supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan umat yang kudus. Hidup kita ini perlu lebih dahulu dikuduskan. Hati kita ini harus hati yang baik. Di situ dikatakan Yesaya melihat Allah duduk di tahtanya. Siapa yang bisa melihat Allah? Tuhan Yesus berkata, yang dapat melihat Allah itu adalah orang yang bersih hatinya. Nah, Yesaya ini bersih, suci hatinya. Kemudian sadar akan kesalahan, dan setelah itu rindu untuk mau melayani Tuhan. Nah, kenapa Yesaya perlu mengalami satu proses yang sangat berat, saudara? Ini karena Yesaya ini dihadapkan dengan bangsa yang keras tengkuk. Kita lihat di dalam Yesaya dijelaskan bahwa Yesaya ini berada dalam pelayanan dari 4 raja Yehuda, yaitu mulai dari Asaria yang juga disebut Usia, kemudian Yotam anaknya, kemudian Ahaz anak Yotam, kemudian Hizkia anak Ahaz. Jadi 4 pimpinan kerajaan. Di situ Yesaya melayani. Kalau kita mau melihat, saudaraku, ya seperti Usia, Asaria, ya waktu dia memimpin itu dikatakan memang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tetapi dia tidak pernah menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan. Jadi dia melakukan dengan benar, tetapi hal-hal yang tidak baik pun diizinkan terjadi. Nah, begitu juga dengan Yotam anaknya. Dia lakukan hal itu, tetapi bukit-bukit pengorbanan kepada ilah-ilah lain dari bangsa penduduk setempat, penduduk pribumi, itu tetap diizinkan terjadi. Bahkan Ahaz itu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Hizkia juga dikatakan benar, tetapi ya begitu, suruhku, tidak sepenuh hati. Standar dari hidup benar itu, suruhku, adalah Raja Daud. Mungkin saudara berpikir, Raja Daud banyak kesalahan. Betul.
Ini Raja Daud, saudaraku ya. Kalau dia berbuat salah, ditegur, langsung dia bertobat. Dia tidak berdalih. Aduh, ini sih, itu sih. Kita lihat si Saul, raja pertama dari Israel. Waktu bangsa Israel minta raja, Tuhan siapkan Saul untuk menjadi raja pertama. Ini raja ini setiap kali ditegur, pasti dia berdalih. Dalihnya sekalipun dia katakan untuk sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, tetapi itu cuma dalih. Waktu dia disuruh tumpas semua penduduk Kanaan yang dia perangi, ya, suruh tumpas musuh semua. Ternyata dia tidak tumpas. Padahal Tuhan bilang tumpas semuanya, termasuk anak-anak, bahkan binatang. Binatang tidak. Waktu Samuel datang, Samuel tanya, apa itu bunyi itu? Oh ya, saya mau persembahkan buat Tuhan nanti, yang tambun-tambun. Tuhan itu tidak mau, suruhku sekali dia katakan, jangan. Nah, raja-raja ini, suruhku, seakan-akan ada 3 dikatakan Alkitab baik, tetapi separuh hati yang membuat bangsa itu menjadi bangsa yang keras tengkuk, yang najis bibir. Nah, Yesaya ditugaskan untuk menghasilkan umat yang kudus dari bangsa yang brengsek ini, bangsa yang keras tengkuk ini. Ini adalah pekerjaan yang berat, saudaraku. Tetapi Yesaya lakukan itu, dan kita melihat Tuhan menyuruh dia di dalam 3 tahapan, 3 kelompok. Kelompok pertama yang menjadi sasaran oleh Nabi Yesaya ialah umat yang tidak mau bertobat. Ya, di situ Alkitab sudah mengatakan, datang, suruh mereka untuk mendengarkan, tetapi jangan menanggap. Suruh mereka memperhatikan, tetapi jangan mendengarkan. Wah, apa gunanya? Seringkali kita berpikir aneh nih Tuhan. Sebenarnya tidak aneh, saudaraku. Di sini Tuhan itu yang Maha Tahu berkata, sekalipun Yesaya itu menyampaikan dengan sungguh-sungguh dan mendidik umatnya ini, umat Israel ini, dengan kesungguhan hati untuk bertobat, tetapi mereka ini tetap keras hati. Apa yang mereka lihat, mereka tidak tanggap. Apa yang mereka dengar, mereka tidak peduli. Akibatnya apa yang terjadi? Tuhan berkata di ayat yang ke-11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Ya, saudaraku, di sini, sampai berapa lama aku bertugas ini, Tuhan? Sampai berapa lama kemurahan-Mu ini? Coba, ini kemurahan Tuhan, saudaraku, menyampaikan berita keselamatan untuk melahirkan umat yang kudus di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan sampai mereka tidak ada. Berarti mereka memang tidak mau untuk mendengarkan
kabar berita keselamatan itu. Akibatnya bangsa ini habis. Itu sebabnya firman Tuhan, saudaraku, kalau berkata begini, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu menunjukkan bahwa apa? Kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita hanya taruh di dalam benak kita, kognitif kita, menjadi konsumsi untuk pengetahuan, sehingga dipakai untuk berdebat. Saudaraku, itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Firman Tuhan itu seharusnya kita dengar, kita taruh di dalam hati, kata pemazmur. Kemudian kita itu jadi pelaku, kata Matius. Mendengar, menaruh di dalam hati, kemudian kita menjadi pelaku. Itu menjadi orang yang bijak. Nah ini suku, bangsa ini diberitakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan katakan, sampaikan kepada mereka dengan kesungguhan. Tetapi mereka itu mengerti, tidak mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi tidak menanggap. Kenapa? Firman itu hanya ditaruh di dalam benak, tidak ditaruh di dalam hati untuk merubah kehidupan kita, untuk merubah karakter-karakter hidup ini yang tidak baik. Jujur saudaraku, Alkitab berkata manusia ini adalah manusia brengsek, bejat. Nah, perlu manusia ini dikembalikan kepada tujuan Tuhan menciptakan, yaitu segambar dengan Allah. Kemuliaan Allah kembali di dalam kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan, untuk mengembalikan kemuliaannya dalam hidup kita. Tapi kita ini seringkali keras hati. Akibatnya saudaraku, habis. Kita sudah baca tadi, dikatakan tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Karena bukan Tuhan yang melakukan itu, karena kita tidak menanggap berita-berita untuk membuat kita itu berbalik kepada Dia. Setelah lenyap itu, apa yang terjadi? Tinggal akar dan tunggul. Jadi sisa-sisa akar dan tunggul dari bangsa ini. Nah, Tuhan meniadakan semuanya, membasmi semua bangsa yang najis bibir ini, dan melahirkan bangsa yang lahir dari tunggul. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Kemudian apa? Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri. Pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tuhan tidak jahat, tetapi Tuhan Maha tahu kalau masih ada
10% habisin. Sebab ini akan menjadi perusak, mengkontaminasi kehidupan generasi yang akan Tuhan lahirkan, yaitu generasi yang kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Sebenarnya kebinasaan kita itu karena dosa kita, bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan sudah mengatakan, kalau engkau percaya akan Dia, melakukan firman-Nya, engkau akan hidup. Tetapi kita lebih cenderung melakukan apa-apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Akibatnya kita mengalami kematian rohani, dan setelah itu mengalami kematian jasmani juga. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita ini akan celaka, saudaraku. Tuhan melalui tunggul itu, dari akar-akar, kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, berakar di dalam Tuhan. Itu akibatnya tunggul itu bertunas, bertumbuh, kemudian melahirkan pohon yang menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, untuk mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Kita melihat kondisi dunia ini sudah semakin parah, ya, kejahatan semakin bertambah-tambah. Bukan saja di luar sana, di dalam gereja juga orang-orang, ya, Kristen banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kita perlu sadar akan hal itu. Tuhan izinkan terjadi corona, virus ini melanda dunia. Ini satu peringatan buat kita bahwa kita patut berjaga-jaga. Waktu Tuhan itu panjang sabar sampai kita itu mati. Bukan Tuhan yang mematikan sampai kita ini habis. Diberitahu tidak juga, sampai kita ini habis baru Tuhan timbulkan generasi, di mana generasi itu adalah umat yang kudus. Sebagai terakhir, kesimpulan dari firman Tuhan ini ialah, mari kita renungkan apa yang telah dilakukan oleh Yesaya dengan suruhku melayani Tuhan, untuk dikenal Tuhan. Pelayanan yang dikenal oleh Tuhan itu bukan karena jumlahnya banyak, tetapi kualitasnya yang Tuhan tuntut. Ya, hasil pelayanan orang yang dikenal oleh Tuhan adalah jiwa-jiwa yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan jiwa-jiwa banyak, tetapi ya kehidupan sama dengan orang luar, orang dunia. Harus dilahirkan umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani, yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan juga perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita menaikkan pujian salibnya, salibnya, salamah mulia.
salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudaraku, kita sudah memegang anggur dan roti. Mari kita angkat roti dengan berdiri lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita masuk dalam doa. Bapa, firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa untuk menjadi utusan-utusan, duta-duta dari Allah di dalam dunia ini, kami dituntut memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kami dituntut untuk rela dikuduskan, dibersihkan, dan diampuni dosa kami, supaya kami juga dapat membawa umat yang kudus kepada Tuhan. Begitu juga kami, Tuhan, dengan hati yang suci dapat melihat visi Tuhan, sehingga kami praktekkan di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan itu di dalam pelayanan supaya banyak bilangan orang diselamatkan. Bapa dalam sorga, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah dari anak-Mu, darah yang sudah tertumpah oleh karena dosa-dosa kami, tubuh yang hancur karena kasih-Nya untuk menyelamatkan kami. Saat ini kami memegang roti, simbol dari tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, dan kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, dan hidup kami semakin berkurang-kurang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama.
Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk cawan ucapan syukur sebagai simbol dari darah Tuhan yang tertumpah untuk membasuh hidup kami yang kotor ini, supaya layak di hadapan Tuhan, sehingga kami sama seperti Yesaya layak untuk diutus untuk menghasilkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan juga yang melakukan ibadah pelayanan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Urapi juga pelayanan mereka, supaya apa yang mereka lakukan menjadi berkat dan membuat jemaat yang Tuhan percayakan semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah wabah yang melanda dunia, termasuk negara kami. Tuhan, kami tetap yakin Tuhan mempunyai maksud yang indah melalui peristiwa ini, supaya kami makin sadar bahwa kami manusia tidak ada apa-apanya yang patut kami andalkan dari diri kami. Kami perlu bersandar, berlindung kepada Tuhan, supaya melalui perlindungan itu Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memprotek kami sehingga kami lepas dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga hal itu dapat menjadi kesaksian hidup dari diri kami kepada orang lain. Bapa dalam sorga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dalam pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya, memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat, Tuhan memberkati.